Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khal hadiyi hadiyu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallu umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin dalalah wa kulla dalalatin finna. As-sanadul muttasilu ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala wa in ra'a minka hasanatan addaha. Telah sama kita buka majlis kita dengan sama kita membaca selawat, ummul kitab dan doa majlis. Harapan dan doa mudah-mudahan tiga amaliyah yang kita lazimkan sebagai pembuka kita majlis, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk dapat memahami ilmu, meringankan kita untuk dapat mengamalkannya, dan tidak kita pulang dari masjid ini kecuali Allah telah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang adab di dalam bersahabat. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Dan jika melihat ia, siapa ia? Sahabat kita, kawan kita, teman kita, daripadamu akan kebaikan, ya, niscaya membilang ia akan dia. Artinya sahabat yang baik kalau melihat ada kebaikan terhadap sahabatnya, selalu kebaikan itu dikenang, diingat-ingat, agar suatu masa kita juga bisa berbuat baik kepada dia. Insya Allah, ya. Tapi sebaliknya, wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha. Dan jika melihat akan sahabat atau teman kita daripada kejahatan, niscaya menutupi ia akan kejahatan itu, tidak disebarkan, tidak dibikin rame, ditutupi. Kalau kebaikan, sebarkan. Kalau keburukan, tutup. Karena kalau kebaikan kita sebar, kita mendapatkan pahala sama seperti yang berbuat kebaikan. Tapi melihat kejahatan kita tutup, niscaya suatu masa kita juga berbuat yang enggak baik, akan ditutupi lagi oleh sahabat kita. Jangan lihat kebaikan teman, timbulnya syirik. Lihat keburukan teman, selalu inginnya disebarkan keburukan itu. Makanya kalau bapak datang tamu ke rumah, tamu kita membicarakan keburukan orang, kita stop. Maaf, sampai sini aja ngomongin keburukan orang. Andaikan dia nanya nih, kenapa sampai di sini aja?
Jawab, kalau di sini kamu membicarakan keburukan orang, jangan-jangan di tempat orang ngomongin keburukan kita. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah kita dengan niat mau membuka aib orang, stop. Jangan-jangan di sini dia buka aib orang, di rumah orang ngebuka siapa? Aib kita. Itu adab dalam bersahabat seperti itu. Jangan sahabat datang bawa aib, bawa omongan, kita timpalin. Jangan. Ya, jangan timpalin. Kalau teman datang ke rumah kita membawa aib, omongan yang nggak enak, stopin. Itu teman yang baik kayak gitu. Kita khawatir di sini ngomongin orang, di tempat orang ngomongin kita. Jadi sahabat yang baik, lihat kebaikan temannya selalu diucapkan, lihat keburukan temannya ditutup, bukan disebarkan. Kira-kira bisa nggak begitu? Karena itu merupakan bagian akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ishab man idza qulta saddaqa qaulak wa in hawalta amralana i'tamarhu wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka. Berbuatlah kepada sahabatmu akan orang yang apabila berkata, engkau niscaya membenarkan perkataanmu itu. Artinya sahabat yang baik ketika mendengar ucapan temannya yang benar, dia membenarkan ucapan itu, bukan menyalahkan. Orang udah benar disalahin, itu teman gak baik. Kita ngomong udah benar tapi disalahin, itu teman yang gak baik. Teman yang baik ketika temannya berkata yang benar, dia benarkan. Ketika temannya berkata yang kagak baik, dia nggak benarkan. Mentang-mentang temannya baik, suka ngajak makan, habis makan mampir ke toko duren, pulang dibeliin makanan lain, durennya lain. Begitu temannya berbuat salah, dibenerin aja sama dia. Alasannya apa? Nggak enak, dia baik sama gue. Nggak begitu sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu jika temannya berkata yang baik, dia benarkan perkataan. Tapi tatkala berkata yang nggak baik, tetap dikatakan nggak baik omongan. Walaupun yang bicara itu teman baik kita, teman satu meja, teman satu tempat tidur, saking akrabnya. Namun bicara soal baik dan buruk itu bukan ukuran, ya. Jangan sampai dijual iman kita dengan sahabat yang banyak duitnya, agar kalau dia berkata apa saja kita mesti benerin, ya, kita mesti iyahin. Nah, enggak begitu, ya.
Jadi ishab man idza qulta saddaka qaulak. Bersahabatlah kamu dengan orang yang apabila engkau berkata benar, dia benarkan ucapan. Wa in hawalta amraka iktamarhu. Kemudian jika engkau serahkan akan pekerjaan terhadap sahabatmu, niscaya ia mengerjakan akan pekerjaan itu. Jangan depan kita, ya ntar gue kerjain, udah kita nggak ada, nggak dikerjain. Tuh sahabat kayak gitu jangan deketin. Ya, kita juga begitu. Ketika sahabat minta kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita sanggup, kita mampu kerjain. Lillahi ta'ala. Ya, jangan ngerjain karena ada maunya, ya, karena mau ada imbalannya. Jangan. Andaikan dikasih juga, kita nggak mengharap. Anggap itu hadiah dari teman kita, karena kita mengerjakan pekerjaan yang dia perintahkan kepada kita. Ya, misalkan kita ini bisa perbaiki motor, motor teman kita rusak, perbaiki. Orang kita bisa kok, tuh, tanpa mengharap imbalan, bayaran. Tuh. Ya, kita mau dikasih duit nih, lu sama gue kayak orang lain aja. Kan kita bersahabat udah lama. Ane bisa betulin motor ente rusak, sini ane betulin. Oh. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Yeah. Suatu masa handphone kita rusak, teman yang motornya kita betulin, dia bisa betulin handphone. Oh. Sini handphone lo, gua betulin. Oh. Ya, kita mau ngasih duit lagi nih, pasti dia ngomong juga sama. Lo sama gue kayak orang lain aja. Kita udah bersahabat udah lama. Dulu motor gue lo betulin, gue kasih duit lo nggak mau. Sekarang handphone lo rusak, gue betulin, gue juga nggak mau nerima duit lo. Kira-kira teman kayak begitu enak gak tuh? Yang kata orang Betawi bilang, sama teman makanan tuh, sama teman makanan tuh. Minta betulin handphone, LCD-nya nih tuh, udah kena air doang, dibuka pakai hair dryer, dikeringin, nyalah lagi. Dia bilang LCD-nya. Makanan sama temen namanya. Ya, sama temen makanan. Sahabat yang baik nggak begitu. Saling mengunjungi, saling membantu. Makanya kata Imam Ali, dua tangan yang merangkul aku ketika aku lagi susah itu lebih utama daripada 1.000.000 tangan yang merangkul ketika aku lagi senang. Paham nggak bahasanya? Dua tangan yang merangkul aku ketika aku lagi susah itu lebih utama daripada 1.000.000 tangan yang merangkul kita di saat kita lagi senang. Dan ditanya sahabat, wahai Ali, ada berapa sahabatmu? Beliau menjawab, tertunggu di saat aku lagi susah. Maksudmu apa wahai Ali? Teman yang datang waktu kita senang
itu bukan teman. Tapi teman sejati adalah yang datang ketika kita lagi susah. Itu teman yang disebut dengan bahasa agama sahabat. Ya, kita susah ikut merasakan susahnya, kita senang juga ikut merasakan senangnya. Ya, sulit emang kayak teman seperti itu, tapi insya Allah masih ada. Ya, khususnya jamaah Ali Imran. Kemudian wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka, dan jika berbantah, ada perselisihan di antara sahabat dengan kamu pada perkara apapun, niscaya bisa menenangkan akan dikau ketika orang yang saleh diselesaikan masalahnya dengan cara yang baik. Kalau bahasa kitanya itu bertemu baik, berpisah juga baik. Bertemunya baik, berpisahnya baik. Ya, jangan sampai bertemunya baik, berpisahnya karena ada masalah. Ya, ketahuan sekali itu teman yang nggak baik kayak gitu. Ya, maka jangan engkau berteman dengan orang yang fasik, padahal ia mengkekalkan ia atas dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Fasik itu Pak, tahu dosa tapi dikerjain juga. Namanya apa itu? Fasik. Qurannya innallaha la yuhibbul fasikin. Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Kalau Allah nggak suka, masa kita suka? Apa yang Allah nggak suka, wajib kita juga tidak suka. Contoh, sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib tidak? Punya teman nggak pernah sholat, jangan berteman, cukup kenal saja. Ya, cukup kenal saja. Innallaha la yuhibbul fasikin. Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Entar masuk nih bulan suci Ramadan, puasa wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Teman kita nggak puasa, jauhin, jauhin. Jangan kita dekatin. Cukup kenal saja. Tapi bersahabat akrab jangan. Karena kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili. Agama seseorang kualitasnya tergantung agama sahabatnya. Kalau berteman dengan sahabat yang agamanya baik, yakin deh agama kita akan ikut. Tapi berteman sama sahabat yang agamanya nggak baik, walaupun tadinya agama kita baik, tapi berteman sama yang nggak baik, lama-lama pasti ikut jadi nggak baik. Bukan kata Zainuddin ya, kata Nabi kita Muhammad. Pepatahnya, berteman sama tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Ya, berteman sama tukang las, kecipratan apinya. Betul enggak? Teman kita tukang las tuh,
kita berteman sama dia tuh, dia ngelas, kita nongkrong ikut ngeliatin tuh, insya Allah kena mata tuh ya. Bersahabat seperti itu. Dan menjauhi orang yang fasik bukan memutuskan bukan ya. Menjauhi teman yang fasik itu bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Karena kita tahu kalau kita berteman sama orang kalau akrab, nanti agama kita ikut nggak baik. Paham gak nih? Termasuk orang fasik nggak boleh tuh jadi wali nikah, meskipun dia ayah kandungnya tuh, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ibadat, maksiat melulu. Anaknya mau nikah nih, perawannya nih, Pak maaf Pak, ntar bapak wakil wali aja sama penghulu. Kan gua bapak lu. Iya Pak. Bapak nggak sholat, bapak nggak puasa, masang selot melulu, misalkan, ya, maksudnya apa? Bapak udah melakukan kefasikan. Allah aja nggak suka sama orang fasik. Berani nggak tuh anak ngomong gitu ya? Berani nggak kira-kira? Saya Pak, kalau ada orang mau nikah siri, mau nikah di bawah tangan gitu, saya tanya bapak sholat nggak, puasa nggak, ngaji nggak? Dia bilang kagak. Bapak berwakil wali sama saya. Ada keterangan yang lebih tajam sekali bahwa nikah dengan wali yang fasik bisa dinyatakan nggak sah pernikahan. Wali, sekarang walinya ibadat, orang baik, jadi wali boleh nggak? Boleh. Saksi hati-hati. Saksi rukun nggak? Rukun pernikahan. Ingatin tuh, saksi rukun pernikahan. Cari saksi yang ibadat, jangan cari saksi yang fasik. Mentarik aja jadi saksi, bayang kagak, puasa kagak, ibadah kagak, tarik jadi saksi. Tolak tangan, jangan. Nih, gue ngomong gini paham gak nih? Ya. Yeah. Jangan sampai kita punya anak pernikahannya Allah nggak ridhoi karena walinya fasik, saksinya juga fasik. Jadi kita nggak boleh berteman dengan orang yang fasik, ya. Padahal ia mengkekalkan selalu saja atas berbuat dosa yang besar, selalu berbuat dosa yang kecil. Karena seorang yang takut akan Allah Azza wa Jalla itu tiada yang mengkekalkan atas perbuatan dosa, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Dan barang siapa yang tiada takut akan Allah Azza wa Jalla, nescaya tak dapat dipercaya karena kejahatannya itu, ya, karena kejahatannya itu. Keempat, bahwa jangan ada orang itu sangat kasih akan dunia, berteman dengan orang yang dibudakin sama ya, berteman sama sahabat yang dibudaki sama dunia. Maka berteman dengan orang yang sangat cinta dengan dunia itu, nanti bakalannya akan membunuh akan diri, karena tabiat itu mengikuti akan tabiat orang yang bersama-sama dengan dia. Maka bersama-sama dengan orang yang gemar akan dunia itu menambahi dia gemar akan dunia.
bermula sangat gemar akan dunia itu asal segala kejahatan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu merupakan puncak segala kejahatan, puncak segala kesalahan. Jauhkan teman yang terlalu cinta dengan dunia sampai menyepelekan akhirat. Ya, sholat juga itu tadi kan asal mah waktu lama ini sampai 5:30 masih ada asal. Ayo kita dagang dulu, kita cari duit dulu. Gampang sembayang mah. Sembayang emang gampang, tapi jangan gampang-gampangi, nggak boleh. Sembayang emang gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Sembayang emang mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Coba saya mau tanya deh, manusia diciptakan Allah kuat nggak? Jawab, manusia kayak kita nih diciptakan Allah kuat nggak? Tapi kenapa setiap datang panggilan sholat jadi lemah? Allah ciptakan kita makhluk yang kuat, mesti dipanggil sholat laksanakan, disuruh puasa kerjain. Kita makhluk yang kuat. Anehnya kita makhluk yang kuat, setiap datang panggilan sholat datang lemahnya. Ya, Allahu Akbar gitu ya. Ayo aja tuh handphone. Kok bisa berubah jadi lemah? Padahal kita diciptakan jadi makhluk yang kuat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apalagi punya teman cinta dengan dunia, menyepelekan sholat, menyepelekan akhirat, jauhkan. Karena cinta kepada dunia itu merupakan asal mula beraneka macam kejahatan dan kesalahan. Kelima, hendaklah engkau perbuat akan sahabat itu orang yang benar pada segala perkataannya itu. Maka jangan sekali-kali kau bersahabat dengan orang yang banyak berdusta, karena orang yang banyak dustanya itu tak dapat dipercaya akan agamanya dan juga dunianya, dan yang demikian itu membawa kepada kebinasaan akan agama, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa shalla man idza haddasa kadhiba wa idza au'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3 perkara kata Nabi, barang siapa ada dia dalam diri kita maka kita dikatakan orang yang munafik. Siapa dia? Pertama, orang yang kalau bicara selalu berdusta, jika berjanji selalu dikhianati, jika diberikan jabatan dia khianat dengan jabatannya. Meskipun orang itu puasa, meskipun orang itu salat sekalipun, maka jika melakukan 3 perkara ini dinyatakan dia munafik, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini malam kita tawakufkan sementara nih kitab kita ya. Masih ada 1 fasal lagi, insyaallah kita bahas sesudah Hari Raya Idul Fitri. Karena malam Jumat ini ya, malam Jumat ini kita mentawakufkan sementara kegiatan pengajian kita sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan ya. Oleh karenanya untuk bab tasawuf tentang sahabat kita cukupkan sampai situ dulu. Masih ada 1 fasal lagi, insyaallah kita bahas setelah Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sehat walafiat.
dipanjangkan umur, kita bisa lanjutkan lagi pengajian kita sesudah Hari Raya Idul Fitri, insya Allah ya. Kita baca hadisnya ya. An Abi Sa'idin la tuwasilu idza arada anna biwasil falyuwasil hatta sahil. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala inni lastu kahaitikum inni abituli mut'aimu yut'aimni wasaqa yaskini. Dari Abi Sa'id, Rasulullah pernah bersabda, jika makan sahur hendaklah diperlambat. Sahur diperlambat ya. Minimal Nabi kalau sahur itu ibarat orang baca Quran 50 ayat terus azan subuh. Gitu. Ya. Makanya ulama kita bijaksana, ada istilah imsak. Meskipun kalimat imsak maknanya udah saum, tapi dimaknakan imsak ini suatu waktu kita kesiangan, ada waktu untuk kita makan atau minum sebelum datangnya waktu saya mau tanya, waktunya puasa itu imsak apa subuh? Cuman 1/2 yang jawab. Waktunya puasa itu imsak apa subuh? Subuh. Berarti imsak belum puasa. Imsak belum puasa. Bapak lagi ngerokok tanggung tuh. Baru imsak. Baru salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Itu namanya imsak tuh. Lagi tarhib. Atau ya arhamar rahimin irhamna. Itu namanya lagi imsak. Tanggung nih ngerokok nih. Dikit lagi. Ya, udah lanjut. Nah, matiin dah, selesai. Atau lagi makan, atau lagi minum. Tujuannya agar orang yang agak kesiangan masih ada waktu untuk makan sahur. Jadi kalau sahur lambatin, insya, tapi jangan terlalu lambat. Jam 1 sahur, ya, lambatin maksudnya 1/4 jam sebelum azan. Itu paling bagus tuh sahur tuh, ya. Nah, kalau bangun sahur mandi biar enak makannya. Orang biar makanannya enak, kalau kagak mandi jadi nggak enak makannya. Betul nggak? Biar kita cuma makan Indomie doang, tapi mandi dulu, enak makannya, segar. Biar makannya semur, rendang, opor. Tapi kagak mandi, nggak enak makannya, nggak ada rasa nafsu. Siapa itu yang buat nggak nafsu tuh? Setan. Yang buat kita nggak nafsu tuh setan. Ntar besok lemes deh. Lemes amat lu puasa, gua nggak sahur. Kenapa lu nggak sahur? Nggak nafsu gua makan. Setan yang bikin nggak nafsu tuh, kita nggak makan. Setan terbuat dari apa? Setan terbuat dari apa? Api matinya apa? Jadi kalau kita bangun sahur mandi, bangun subuh mandi,
Sembahyang subuh yang mandi sama yang nggak mandi beda nggak? Beda tuh. Kalau yang nggak mandi nih, waladhdallin, amin. Gitu aja udah, amin. Coba yang mandi, amin. Enak, amin. Iya. Yeah. Setan tuh bikin kita nggak nafsu makan tuh. Ya, biar kita punya alasan besok lemes gara-gara nggak sahur. Ya, aku udah kayak cacing kepanasan. Akhirnya buka lagi, innalillah. Jangan sampai seperti itu. Kalau buka, cepetin. Ayo semua tanya, kalau buka puasa itu beduk apa azan? Buka puasa beduk apa azan? Azan. Bertek tek 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 dimakan semua makanan tuh ya. Iya, udah habis katanya tukang mie tek tek. Ya, tukang mie tek tek di depan katanya lagi. Azan. Ya. Dan tolong jangan dengar radio, bahaya Pak. Mendingan televisi aja. Karena kalau radio kita nggak tahu tuh radio mana itu. Karena pernah kejadian Pak, begitu azan dia buka, habis azan kata penyiarnya, selamat berbuka puasa kepada Anda yang berada di Surabaya. Kita sama Surabaya beda nggak waktunya? Beda waktunya. Beda waktunya. Kita buka, taunya azannya Surabaya, batal puasa kita. Ya, puasa kita batal. Kan nggak tahu Pak Ustadz, bukan nggak tahu. Masih ada yang lain dengar radio, televisi. Ya, Insya Allah kalau di Saudi itu dari pusat. Jadi kalau buka puasa pakai bom tuh. Dum, dum, berarti udah buka puasa tuh. Ya, kalau di kita nggak mungkin deh ya, takut dum jatuh kali Imron, habis lagi mati bom. Ya, kalau di sana pakai bom, di sini azan. Ya, kalau di perjalanan gimana Pak Ustadz? Udah azan maghrib, cari aqua, cari permen, batalin. Oh tanggung deh, entar lagi sampai di rumah. Padahal udah azan maghrib. Selama kita belum buka, kata Nabi, kita dalam keadaan dosa. Orang udah buka masih puasa, nggak boleh. Ya, terus yang sering-sering saya ingetin nih, begitu azan maghrib, buka dulu baru doa. Apa doa dulu baru buka? Ini berkali-kali saya bilangin nih. Begitu azan maghrib, batalin dulu baru doa. Apa doa dulu baru batalin? Batalin dulu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batalin. Walaupun dengan seteguk air, batalin dulu. Udah minum seteguk air, batal nggak? Allahumma laka wa bika wa ala rizkika birahmatika, makan itu kolak, gorengan, pacar Islam, makan itu udah batal puasa kita. Ya, baca doanya, jangan kagak tuh. Kalau nungguin buka, jangan dibiasain di luar, diam di masjid, zikir sama-sama, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca ulang-ulang sampai azan. Jangan di luar, yang lewat macem-macem. Yang lewat botak kita katain botak, yang lewat pitak kita katain pitak. Bentar lagi mau buka, dirusak puasa kita dengan menghina orang. Diam di masjid,
Ya, jangan di luar. Yang lewat itu macam-macam. Ya. An Abi Juhaifah Sadaqa Salman ya'si fi qawlihi li Abi Darda inna li nafsika alaika haqqan. Dalam tubuh kita punya hak. Kalau kita mau puasa punya hak mesti sahur. Ya. Kalau buka puasa punya hak percepat buka puasanya. Jangan dilambat-lambatin. Enggak boleh melambat-lambatkan buka puasa. Enggak boleh juga mempercepat makan sahur. Sunnahnya kalau sahur agak lambat, kalau puasa buka dipercepat. Khudhu minal amal ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambil oleh kamu akan amal di bulan suci Ramadan karena pahalanya lain dengan bulan-bulan yang lainnya ya. Pahala sunnah diberikan pahala wajib. Contoh nih, tarawih berapa rakaat? 20. Witirnya jadi berapa? Wajib sunnah. Wajib sunnah. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan itu 2/3 mendapatkan pahala sholat wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib sunnah. Wajib sunnah. Kalau dikerjakan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ibadah wajib. Nggak ada pahala sehebat ini kecuali hanya ada di bulan suci Ramadan. Baca Quran nih tadi Pak Yanto dibaca Quran. Ini di luar Ramadan nih ya. Baca Qurannya pakai wudu. Satu huruf 10 kebajikan. Tuh tadi baca Quran tuh pakai wudu, satu huruf 10 kebajikan. Dibaca di waktu sholat satu huruf 100 kebajikan. Tapi di bulan Ramadan beda. Satu huruf tanpa wudu 10 kebajikan. Dengan wudu 100 kebajikan. Dibaca di waktu salat satu huruf 1000 kebajikan. Nggak ada duanya tuh Ramadan. Siapin Quran khusus. Kalau perlu, kalau saya tuh Pak lazim kalau mau Ramadan beli Quran satu tuh. Ya, khusus buat puasa. Kagak boleh ada yang buka selain saya. Terus 2 hari sebelum malam takbiran khataman. Udah khatam tuh saya wakafkan di masjid di musola. Ya, udah saya baca khatam diwakafin. Tuh. Bapak pernah nggak begitu? Kelihatan dari mukanya nggak pernah. Ya, beli Quran satu, baca tiap hari sampai khatam. Sehari 1 juz. 1 juz itu 9 lembar. Berapa ya? 9 lembar. 1 juz tuh. Dibagi 5 waktu sholat. Berarti 1 kali sholat berapa? Kurang lebih 2 lembar deh ya. Johor 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 3 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, 10 lembar tuh. Sebelum lebaran 2 hari udah khatam tuh. Ya, udah khatam, taruh deh tuh ke Masjid Ali Imran, taruh situ. Ya, nggak usah bilang-bilang, taruh aja. Kita wakafin buat masjid. Udah kita khatam, Qurannya diwakafin, bagus ya tuh? Bagus ya? Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Ya, Bapak. Ya. Orang meninggal jenazah di jalan kan tapi kenapa harus dimandikan dan diwudukan? Dan bolehkah seandainya seorang istri yang meninggal, suaminya yang memandikan atau sebaliknya? Yang pertama tadi apa? Orang udah meninggal, Udah putus
persamaan kenapa dimandikan? Iya. Kenapa diwudukan? Iya. Sebetulnya memandikan, mewudukan bukan hak si mayit, hak kita yang hidup. Si mayitnya udah punya hak, udah nggak hak dimandiin, mandi sendiri, urus sendiri, enggak. Kewajiban kita yang hidup, memandikan, mewudukan. Yang kalau itu kita nggak kerjain, yang mati mah nggak punya dosa, yang dosa kita yang nggak mandi. Disebut dalam bahasa fikihnya namanya fardu kifayah. Ketika ada orang meninggal dunia, yang hidup nih punya 4 kewajiban. 1 jadi yang wajib yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Nah kalau yang mati mandi sendiri gimana? Masih hidup namanya. Kewajiban kita mewudukan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan. Emang iya udah putus amalnya, nggak mungkin orang mati mandi lagi. Tapi kewajiban yang hidup memandikan yang sudah meninggal dunia. Namanya fardu kifayah. Yang kedua, kalau yang meninggal suami Pak Ustadz atau istri, boleh nggak salah satunya ikut mandiin? Boleh. Yang meninggal suami, istrinya ikut mandiin boleh. Anak perempuannya ikut mandiin boleh. Namanya mahram. Ya, atau sebaliknya, yang mandi, yang meninggal seorang istri, suaminya mandiin, boleh nggak? Anak laki-lakinya mandiin, boleh nggak? Mantunya mandiin, boleh nggak? Boleh. Mahram. Ustadz Adi nggak boleh. Orang lain kan? Ya. Kalau masih mahram, boleh. Ustadz, entah udah diwuduin Ustadz, bininya nyium tuh, nyium jidatnya kan ya. Kan kalau habis selesai mandiin kan kapan kan kumpul tuh supaya keluarga mengikhlaskan. Silakan deh, kali ada yang mau cium jidatnya, mau cium pipinya tuh. Rasulullah kalau ada sahabat yang meninggal, beliau cium pipinya atau jidatnya tuh. Boleh nggak Pak Ustadz istrinya nyium lakinya? Boleh. Batal dong wudunya. Yang batal bininya, yang mati nggak batal lagi. Yang batal yang nyiumnya, bininya yang batal. Suaminya udah nggak batal, udah putus amalnya, udah nggak ada batal lagi buat dia. Tuh, paham nggak nih? Ya, jadi kalau orang meninggal sebelum ditutup mukanya dipersilakan buat nyium, itu ada dasar hadisnya. Gitu. Terus kalau nyium suka dilarang tuh ya, jangan keluar air mata ya. Air mata yang nggak boleh tuh netes kemana? Ke pipinya. Nggak ada begitu. Ya, cium, nangis, air mata jatuh ke pipi, nggak apa-apa. Tuh, ya, nggak apa-apa. Sama juga orang mati jangan sampai dilengkain kucing. Kata hidup lagi ya. Kalau betul begitu, gua ambil kucing yang banyak, langkahin nih, biar hidup lagi. Senang kita hidup lagi ya. Kagak ada. Kucingnya hidup, yang mati tetap mati. Jadi nggak apa-apa mencium. Suami mencium istrinya, yang batal suaminya. Istri kagak batal, udah meninggal. Yang mencium istrinya, yang batal istrinya, suaminya nggak batal, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kewajiban kita yang hidup, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Bukan kewajiban yang mati, bukan. Kewajiban yang hidup. Boleh nggak suami mandikan istri, istri mandikan suami? Boleh, selama itu masih mahram. Nah, ada lagi yang lainnya? Ya. Kita berhubungan pakai ini tengah malam. Berhubungan suami istri. Iya. Kita siangan pakai itu. Setelah terawih berniat. Iya. Paham.
makan, satu hubungan, tiba-tiba bangun azan pakai Ada subuh. ya subuh. Nah, itu apakah kita udah boleh puasa terus mandi wajib gimana gitu? Iya. Ketika mandi wajib setelah subuh. Iya. Bagaimana hukum orang bersetubuh di waktu malam? Besoknya bangunnya pas azan subuh. Apakah puasa kita batal? Tidak. Begitu bangun langsung mandi hadas, sembahyang subuh dan berpuasa. Ya, dan berpuasa. Tapi kalau kita lupa niatnya, habis sembahyang terawih belum witir nih, mules perut, kebanyakan makan cincau kali ya, lagi buka puasa, mules perut, lari, akhirnya kita nggak sembahyang witir, lupa belum niat puasa, sampai tidur lagi, sampai sahur lagi, sampai subuh lagi, lupa niat, batal puasanya. Puasanya tidak sah. Ya, kan lupa Pak Ustadz. Kalau niat walaupun lupa, tetap puasanya tidak sah. Ya, hati-hati nih. Tapi kalau kita udah niat habis terawih, udah niat habis sahur, bersetubuh sama bini kita, bangun-bangun subuh, puasa kita sah. Mandi hadas, sembahyang subuh, lanjutkan puasanya. Ada lagi yang lainnya? Ya. Kalau di dalam hubungan ini kan ada 7 yang bergerak. Kalau di luar kita ada salah. Ada 7 yang bergerak. Dalam masalah apa tuh? Di seluruh barat kita ini ada 7 yang bergerak. Bisa mata, itu, Iya. bergerak. Itu di antara bulan puasa itu, apakah boleh kesalahan-kesalahan itu tidak? Tidak, namanya manusia harus sifatnya lupa. Iya. Itu lanjut kaki dan tanah dan dari pada mulut. Nah itu kesalahan-kesalahan itu hukum apa? Iya. Kalau memang dalam puasa itu salah dalam hukum agama. Lalu yang kedua tadi yang saya katakan, kalau dikasih itu saksi harus betul-betul orang yang beragama. Orang beragama. Ada salah satu mungkin ya menurut saya salah satu di sekolah bagaimana menurut ini yang itu atau yang bersangkutan. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Dalam ibadah puasa ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang batal puasa jelas-jelas dia makan, dia minum dengan sengaja, dia bersetubuh dengan sengaja, itu nyata-nyata batal apanya? Batal apanya? Puasanya. Nah ada orang kagak makan, kagak minum, kagak bersetubuh, berarti kan puasanya nggak batal. Yang batal pahalanya. Siapa dia? Tadi yang nggak bisa menjaga 7 anggota tubuhnya. Yang kata Rasulullah, khamsatun tubtilu an sawabisya. Ada 5 perkara yang kalau kita lakukan bisa membuat puasa kita hanya menang lapar, hanya menang haus, tapi pahalanya nggak ada. Siapa itu? 1, al-kazzab, berdusta, berbohong, ya. 2, wal ghibah, membuka-buka aib orang,
menyebar-nyebarkan kejelekan orang. 3, wasum'ah, berkelahi sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang. Lagi puasa nih, tuh ya. Keempat, wal yamil gamus, sumpah palsu. Dan yang kelima, wan nazru bisahwatin, memandang dengan syahwat, walaupun terhadap istri nggak boleh. Bulan puasa nih, walaupun terhadap istri sendiri nggak bisa. Itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Kalau sama bini aja nggak boleh, apalagi sama bini nggak boleh, apalagi sama orang lain. Kan rumput tetangga lu apalah. Rumput tetangga kadang-kadang lebih hijau. Makanya apa? Saya kalau ceramah suka nanya gini nih, Bu, pengen nggak di hari kiamat masuk surga sama suami? Mau tuh. Kalau ibu-ibu tuh. Kalau kaum bapak enggak tuh. Bapak mau nggak dari kiamat masuk surga sama ibu? Oh enggak Pak Ustaz. Kenapa? Di dunianya udah nyebelin. Masuk ke surga lagi sama-sama dia. Itu mesti lurusin. Nanti kalau orang masuk surga, sifat-sifat buruk yang pernah dilakukan di dunia itu dihilangin sama Allah. Bini kita bawel, hidup nih, bawel. Masuk surga sama-sama, sifat bawelnya Allah buang. Tuh. Suami juga begitu sama. Suaminya hidung belang. Tahu nggak hidung belang? Tapi dia ahli ibadah, tapi sayang hidung belang, ya nggak sampai berzina sih misalkan ya. Masuk surga tuh sama bininya dari kiamat, itu sifat hidung belangnya oleh Allah dihilangi. Pokoknya di surga udah nggak ada yang jelek-jelek, semuanya bagus semua. Amin. Ya Rabbal insya. Jadi betul. Puasa ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang bahaya yang mana? Jawab, yang bahaya yang mana? Yang membatalkan pahala puasa. Itu yang bahaya. Ya, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga hidung, jaga tangan, kaki, sampai jaga kita punya zakat, kemaluan kita. Jangankan sama orang lain, sama bini sendiri yang nggak boleh kok. Tuh. Yang kedua tadi soal nikah siri. Bagaimana kok nikah siri? Kejadian Pak Ustadz sampai saksinya orang fasik. Tahu nggak dia? Oh dia nggak tahu Ustadz, nggak ngerti, dimaafkan. Kok dia tahu nggak boleh. Dia tahu nih, nggak boleh kerjain. Dosa kesalahan yang dilakukan karena kagak tahu dimaafkan. Tapi dosa kesalahan yang dikerjakan udah tahu, itu namanya fasik lagi. Akan semua tanya nih yang hadir nih, boleh nggak wali fasik? Nggak boleh. Boleh nggak saksi fasik? Udah tahu kan? Udah tahu kan? Suatu masa kejadian, keluarga kita ada yang mau nikah. Kita tahu nih orang fasik, sholat enggak, puasa kagak, ibadah kagak, maksiat melulu. Kita angkat jadi saksi, kita ikut fasik dengan dia. Kita ikut fasik dengan dia. Ya, paham nggak nih? Jadi besok-besok kalau mau nikahin anaknya, cari saksi yang ibadah, ya boleh nggak apa-apa. Dan saksi itu jangan sampai masih ada hubungan darah daging sama yang nikah, ya. Kalau bisa saksi itu orang lain yang nggak punya hubungan darah, nggak punya hubungan daging sama yang menikah. Saksi itu penting dalam agama, dia rukun dalam pernikahan.
Nah, terakhir, kalau masih ada, terakhir ya, silakan. Jadi misalnya begini Kiai, yang akan jadi saksi orang fasik. Saya tahu apa yang harus kita lakukan. Iya. Sedangkan Ustaz Rahadi nggak tahu kalau bahwa itu orang fasik nggak boleh jadi saksi. Iya. Tapi saya tahu. Iya. Bahkan itu misalnya kita menegur atau mencegah, itu sepertinya nggak mungkin. Ar-ridho bil maksiati maksiatun. Siapa orang yang ridho dengan kemaksiatan, maka yang ridho itu sama berdosa seperti yang bermaksiat. Kita tahu nih, ada orang mau nikah siri misalkan sama Ustadz Adi, misalkan ya, saksinya kita tahu nih orang fasik nih, kita diemin, kita dosa. Ustadz Adi, saya mau ngomong sebentar ya di belakang, bisa nggak? Ajak aja ngomong ke belakang. Tuh. Maaf nih Ustadz Adi, itu yang jadi saksi. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadat, nggak pernah puasa, maksiatnya masya Allah. Tuh. Kalau minum sampai 2 kerat, misalkan, sampai sempoyongan nyungsep di got, bilangin. Nggak berdiam. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau orang melihat kemunkaran, cegah. Jangan sampai terjadi itu kemunkaran. Entah saya Adi itu yang panggil saksi, Pak. Saya pengen ngomong ke belakang, boleh nggak? Oh iya. Ngomong di belakang. Mohon maaf Bapak, secara hukum agama tidak boleh saksi orang fasik. Ditanya, fasik apaan Ustaz? Bapak kan nggak sholat, nggak puasa Ramadan, bermaksiat, ya, jadi nggak boleh jadi saksi. Jadi Bapak termasuk fasik, gitu. Berani nggak begitu? Berani nggak? Mesti berani. Kebenaran itu mesti disampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun menyampaikannya kadang-kadang penuh dengan kepahitan, dibenci orang. Ada Pak ya, Ustaz Zainuddin kalau mau nikah siri susah amat sih, mesti ada walinya. Udah tahu bapak gue jauh. Di mana bapaknya? Di Depok. Depok sih jauh, naik kereta doang nyampe ya? Nyampe nggak? Bawa bapaknya ke Jakarta. Tuh, kan nikah siri Pak Ustadz. Bedanya apa? Nikah di KUA sama nikah siri, bedanya apa? Sama-sama nikah, syaratnya sama, rukunnya sama. Bedanya di KUA dapat apa? Dapat buku nikah. Nikah siri nggak dapat buku nikah, paling ijab kabul doang sama walinya tuh. Makanya saya bilang nikah siri mesti tahu resikonya. Saya Pak kalau nikah siri saya suruh yang mau nikah siapa? Ngadep saya dulu, biar saya nasehatin dulu. Jangan di belakang hari ada penyesalan. Kalau orang nikah siri, si laki-lakinya pergi begitu aja, ditinggalkan begitu aja. Terus si perempuan mau minta pertanggungjawaban sama siapa? Dari kantor polisi, Pak, suami saya ninggalin saya, udah hampir 3 bulan. Mana buku nikahnya? Ada nggak? Buku nikahnya ada nggak? Nggak ada. Begitu juga dengan si laki-laki, si perempuan pergi begitu-gitu saja, nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Siap nggak kamu nikah siri kayak begitu resikonya? Tuh. Ajak ngomong. Suatu masa terjadi, kita lepas tanggung jawab. Udah dibilangin kok. Jangan lewat situ ya, ada lubang, entah kecebur, lewat juga. Nyungsep. Salah siapa? Salah dia sendiri. Udah dibilangin masih lewat situ.
Nikah siri bilangin resikonya kayak begitu. Nggak punya buku nikah, suatu masa salah satunya pergi begitu saja, minta tanggung jawabnya sama siapa? Gitu. Ya, paham ya? Ngerti nggak nih? Suatu masa kita punya anak perempuan, ada laki-laki yang suka sama dia, tapi mintanya nikah siri, misalkan. Perjelas kayak begitu. Tuh, anak kita tanemin, ya, semangat dirinya. Kalau bisa tetap nikah di KUA. Tapi saya udah punya istri Pak, anak bapak suka sama saya, gitu. Ya, ajak bini kamu sana ke KUA. Ijab kabul sama KUA, bu istrinya ridho, suaminya nikah lagi. Oh, nggak mungkin Pak. Oh, ya kan ya? Nggak mungkin Pak. Dalam agama nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti bisa ajak bininya. Ya paling ngomel-ngomel sebulan doang. Udah sebulan mah insya Allah biasa lagi aja. Ya, iya. Yang penting setoran jangan kurang. Punya bini lagi setoran kurang, cakar bini kita. Saksi nggak boleh. Saksi saat ini kayaknya kalau saksi itu banyak dari pamannya atau omnya, Saudaranya. Iya, boleh sih boleh, tapi kurang bagus. Apalagi nikah siri ya, yang jadi wali pamannya. Suatu masa kan dia tinggal nih di mana gitu ya. Tetangga-tetangga kan bilang, kok si Anu udah serumah tuh, udah nikah belum? Nah, pamannya ngomong, udah nikah, saya saksinya. Apa kata orang? Terang aja deh mah pamannya dibelain. Tuh. Makanya saksi jangan ada yang hubungan keluarga. Cari orang lain yang bisa jadi saksi. Yang suatu masa dipertanyakan orang, dia yang jawab. Dia saudara bukan, family bukan, orang lain. Maka kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah pengajian kita ini malam. Kita ketemu lagi insya Allah malam Jumat ya, dalam rangka menutup sementara kegiatan majlis taklim kita sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Namun sebelumnya saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Andaikan selama ini memberikan materi pelajaran, ada yang kekurangan, ada yang kesalahan, ada kehilafan, untuk itu saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Silakan. Baik para jemaah,